Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Cinta Nabi Yusuf dan Sulaiha. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan. Bahkan, ketampanannya itu bisa memesona para perempuan, termasuk salah satunya istri majikannya sebelum ia menjadi seorang nabi, yaitu Sulaiha. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Sulaiha sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir di dalam berbagai kitabnya. Salah satu karya Imam Al-Qurtubi yaitu Al-Jami' Ahkam Al-Quran. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Sulaiha bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah ataupun berpapasan di sebuah jalan, melainkan karena sang Nabi merupakan budak yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kitfir yang merupakan suami dari Sulaiha. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Kitfir merupakan seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Kemudian Sulaiha lalu terpedaya dengan pesona dan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan, dikatakan pula bahwa Sulaiha sering memuji-muji Yusuf, mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang sangat tampan. Kemudian Sulaiha berkata kepada Yusuf alaihissalam, "Wahai Yusuf, betapa indahnya rambutmu." Yusuf pun menjawab, "Ia adalah yang pertama kali akan gugur dari badanku." Kemudian Sulaiha kembali berkata, "Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu." Yusuf pun menjawab, "Itu akan menjadi makanan tanah." Dan akan terus demikian sampai ia pun menelannya. Sulaiha sering menggoda Yusuf. Sulaiha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, Nabi Yusuf juga memiliki nafsu. Terlebih lagi Sulaiha adalah perempuan yang begitu cantik jelita. Bahkan, diketahui Sulaiha sering berhias cantik mungkin untuk menggoda iman Nabi Yusuf alaihissalam. Usaha Sulaiha untuk menggoda Nabi Yusuf ternyata tak sia-sia. Yusuf seperti tak tahan godaan dan terpesona akan kecantikan Sulaiha. Keduanya lalu masuk rumah dan segera mengunci pintu. Yusuf pun mulai menanggalkan celananya dan hampir terpedaya ajakan Sulaiha. Namun, tiba-tiba bayangan Yakub berdiri di rumah, menggigit jarinya sambil berkata, "Wahai Yusuf, janganlah kamu melakukannya, karena perumpamaanmu selama kamu tidak melakukannya adalah seperti burung di langit yang tidak memiliki kekuatan. Dan perumpamaanmu jika kamu melakukannya adalah seperti ia mati dan kemudian jatuh ke bumi karena tidak mampu mempertahankan dirinya itu." Yusuf pun kemudian mengikat kembali celananya dan sangat ingin pergi keluar. Namun, Sulaiha menangkapnya dan memegang ujung gamisnya dari belakang. Setelah itu, Sulaiha menyobek gamis Yusuf sampai terlepas jarinya. Yusuf pun segera menjauhinya dan bergegas menuju ke pintu. Sulaiha menjatuhkan fitnah karena cintanya yang tak terbalas. Penolakan Yusuf itu kemudian membuatnya dipenjara karena berbagai fitnah. Sulaiha menutup aibnya dengan menjatuhkan semua kesalahan pada Yusuf dan meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sangat lama. Namun setelah itu, suami Sulaiha meninggal dan Sulaiha pun seketika menjadi miskin. Penglihatannya pun menghilang dikarenakan tangisan panjang terhadap Nabi Yusuf. Nasib juga membuat Sulaiha menjadi seorang pengemis. Nabi Yusuf dan Sulaiha dipertemukan kembali dan akhirnya berjodoh. Setelah sekian lama Nabi Yusuf dipenjara, tibalah waktu ia dibebaskan. Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi pejabat negara. Bahkan,
menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun dipertemukan kembali dengan Zulaiha. Kemudian Zulaiha pun berkata, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya, dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya. Kemudian Yusuf pun berkata, siapa itu? Kemudian orang-orang membawa Zulaiha ke hadapannya, dan Zulaiha pun berkata, aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi kebodohan telah mengubah semuanya, sehingga aku hancur, hartaku habis, kemuliaanku hancur. Kehinaan telah menguasaiku, dan penglihatanku hilang. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta belas kasihan orang-orang. Ada yang kasihan melihatku, dan ada yang tidak. Inilah balasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan. Mendengar hal itu, Yusuf pun menangis dan sedih. Kemudian Yusuf pun berkata kepada Zulaiha, apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku sedikit? Kemudian Zulaiha pun berkata, demi Allah, sekali memandang wajahmu, lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya. Ulurkanlah kepadaku kepala cemetimu. Yusuf pun kemudian mengulurkan cemetinya, dan Zulaiha pun meraihnya serta menaruh di dadanya. Yusuf alaihissalam pun merasakan ujung cemeti yang dipegangnya bergetar karena gejolak hati Zulaiha. Yusuf pun lalu menangis dan berlalu pulang ke rumahnya. Kemudian Yusuf mengutus seorang utusan menemui Zulaiha untuk menyampaikan, jika kamu mau, kami akan menikahkanmu dan akan membuatmu menjadi kaya raya. Seketika itu Zulaiha berkata kepada utusan tersebut, aku berlindung kepada Allah dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis, dan kemuliaanku sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku, sedangkan aku sudah tua? Pada minggu selanjutnya, saat Yusuf keluar dengan iring-iringannya, Zulaiha datang kembali menemuinya untuk meminta bantuan. Yusuf lalu berkata, apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu? Kemudian Zulaiha pun berkata, aku sudah memberitahukanmu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan segala nikmatnya. Selanjutnya orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulaiha, dan mereka pun memandikannya, lalu membawanya kepada Yusuf. Saat itu Yusuf alaihissalam bangkit mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Zulaiha pun duduk di belakang Yusuf, berdoa meminta agar kemudaannya, kecantikannya, dan penglihatannya dikembalikan seperti muda. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Zulaiha pun kembali muda, cantik, dan dapat melihat kembali. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan. Hubungan pun terjadi, dan Yusuf baru tahu bahwa Zulaiha masih perawan. Di mana suatu ketika Yusuf alaihissalam pun menanyainya, dan Zulaiha pun menjawab, wahai Nabiullah, suamiku impoten, tidak bisa berhubungan dengan wanita. Ketika itu kamu demikian tampan, seakan tidak ada yang menandingi. Sehingga pada akhirnya Nabi Yusuf dan Zulaiha pun menikah. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha pun memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwasanya jodoh tidak akan tertukar dan tak akan dapat kemana-mana. Sebab jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka Ia akan senantiasa memberikan jalan, sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaiha yang dipertemukan kembali di dalam sebuah ikatan yang sah.
Nabi Yusuf alaihissalam lahir sebagai putra kandung Nabi Yakub dan juga istrinya yang bernama Rahel, salah satu putri Laban. Karena kisah ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat terkenal adalah wajah dari Nabi Yusuf yang dapat membuat Zulaiha, seorang ratu dari kerajaan Mesir, terpesona karena ketampanannya. Pada suatu hari, saudara tirinya meminta izin kepada sang ayah untuk membawa Yusuf dan Benyamin bermain. Sebenarnya, sang ayah tidak bisa mengizinkannya karena khawatir terjadi hal yang buruk. Namun, Yusuf meyakinkan ayahnya agar memberikannya izin. Akhirnya, mereka diizinkan untuk bermain bersama. Pada saat bermain, saudara Yusuf memasukkannya ke dalam sebuah sumur dengan melepas bajunya terlebih dahulu dan melumurinya dengan darah segar agar ayahnya percaya bahwa Yusuf mati dimakan serigala. Selang beberapa hari setelah Yusuf berada di dalam sumur, terdapat kafilah dari Mesir yang melewati sumur tersebut dan berniat mengambil air di dalamnya. Kemudian kafilah itu menyadari bahwa di dalam sumur tersebut terdapat anak kecil. Mereka pun berniat hendak menolong dan menjualnya di Mesir. Kemudian kafilah yang lain menyetujui usul tersebut. Setelah mereka sampai di Mesir, kemudian mereka mencari seseorang yang mau membeli Yusuf untuk dijadikannya seorang budak. Ternyata orang yang berniat membeli Yusuf adalah pembesar dari kerajaan Mesir. Setelah dewasa, Yusuf mendapatkan ilmu yang sama dengan kalangan putra dan putri kerajaan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya ketampanan Yusuf bertambah kali lipat sempurna. Kesempurnaan ini pun membuat sang ratu yang bernama Zulaiha terpesona dan jatuh cinta kepada Yusuf. Namun, rasa cinta Zulaiha kepada Yusuf membawanya masuk ke dalam dosa karena Zulaiha sampai menggoda Yusuf dengan kemewahan, kewenangan, dan kekuasaan yang dimilikinya. Padahal, keduanya adalah bukan mahram yang halal untuk saling berbicara dan berduaan. Akan tetapi, Yusuf kemudian menolak rayuannya dan semua penawaran yang dijanjikan oleh Zulaiha. Semua dilakukan Zulaiha ketika sang raja berada di kerajaan lain. Sampai akhirnya, ketika Zulaiha sangat menginginkan Yusuf, Zulaiha sampai melakukan hal yang tidak terduga, yaitu merobek baju Nabi Yusuf. Pada saat yang bersamaan, sang raja sebagai suami Zulaiha masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengetahui kejadian tersebut. Tentu saja, Zulaiha dengan spontan membela keadaan dirinya sendiri dan mengatakan bahwa Yusuf telah menggodanya. Untung saja, sang raja tidak bertindak gegabah dan tidak langsung mempercayai ucapan istrinya itu. Namun, sang raja sangat bingung karena kejadian tersebut. Kebingungannya itu membuat beliau meminta saran kepada asisten kerajaan dan diskusi antara keduanya terjadi. Menurut sang asisten, di dalam kejadian tersebut tidak ada saksi yang bisa ditanyai. Namun, sang asisten memberikan saran bahwa sang raja harus melihat kondisi baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf. Jika baju tersebut robek di depan, maka sang istrinya lah yang bersalah. Dan jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka yang bersalah adalah Yusuf. Dari suaranya tersebut, sang raja meminta asistennya untuk melihat kondisi baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf. Ternyata setelah diperiksa, robekan terdapat pada bagian depan, yang berarti yang bersalah adalah istri sang raja. Dari kejadian tersebut, sang raja kemudian datang kepada Nabi Yusuf dan kemudian berkata, "Tolong, rahasiakan semua kejadian ini dan jangan sampai ada orang yang tahu
semua tentang kejadian ini. Selain itu, sang raja juga datang kepada istrinya. Kemudian ia pun berkata, "Minta ampunlah kepada Allah karena semua dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu memanglah bersalah." Setelah kejadian itu, entah bagaimana orang-orang di luar tetap mengetahui kejadian tersebut dan menjadikan Zulaiha sebagai bahan gunjingan karena telah menyalahi tatanan yang ada di kerajaan Mesir dan dianggap telah mengkhianati sang raja. Karena Zulaiha mengetahui bahwa ia dijadikan sebagai bahan bergunjing, maka ia mengundang para wanita pembesar untuk segera datang ke kerajaan. Zulaiha kemudian memberikannya jamuan yang besar, memberikan mereka buah-buahan, dan memberikan mereka pisau kepada masing-masing wanita untuk segera mengupasnya. Saat para wanita sedang asyik menikmati jamuan dan buah-buahannya yang ketika itu meminta Nabi Yusuf untuk lewat di depan mereka. Tanpa menyadarinya, para wanita itu mengupas tangannya sendiri karena mereka sangat terpesona dengan kehadiran dan ketampanan Nabi Yusuf. Kemudian Zulaiha pun berkata, "Lihatlah tangan kalian yang teriris pisau itu," karena melihat ketampanan Yusuf. Padahal kalian baru saja melihatnya. Bagaimana dengan aku yang selalu melihat ketampanannya setiap saat dan setiap hari untuk menutupi aib itu? Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang mantan pelayan mereka. Masuk ke dalam penjara dengan tuduhan telah meracuni makanan dan minumannya disuguhkan kepada sang raja. Setelah beberapa hari di dalam penjara, masing-masing dari orang itu bercerita tentang mimpinya kepada Yusuf. Yang satu bercerita bahwa dalam mimpinya ia membawakan roti di atas kepalanya. Kemudian ada burung yang memakan roti itu. Kemudian mimpi ini ditafsirkan Yusuf bahwa orang tersebut akan dihukum mati, sedangkan orang yang lainnya bermimpi ia sedang memeras anggur. Mimpi ini ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwa ia akan bebas dan bekerja kembali di kerajaan. Dan terbukti kedua takwil mimpi Yusuf itu nyata adanya karena menafsirkan mimpi adalah mukjizat Nabi Yusuf. Sebelum satu orang yang mimpinya ditafsirkan akan terbebas dari penjara, Nabi Yusuf berpesan kepada orang itu untuk menceritakan apa yang ia alami selama berada di dalam penjara. Hingga pada suatu hari, sang raja bermimpi melihat gandum hijau sebanyak 7 tangkai, kemudian berganti menjadi gandum kering. Keesokan harinya, sang raja mengumpulkan ahli nujum. Kemudian orang yang terbebas dari penjara tadi teringat akan pesan Nabi Yusuf bahwa ia harus menceritakan keahlian Yusuf saat ada di dalam penjara. Kemudian dipanggillah Nabi Yusuf untuk mendakwilkan mimpi sang raja. Kemudian Nabi Yusuf pun menjelaskan bahwa Mesir akan subur selama 7 tahun kemudian akan mengalami kekeringan dan paceklik selama 7 tahun pula. Setelah Yusuf menjelaskan, kemudian sang raja meminta saran kepadanya. Maka ia pun memberikan solusi kepada raja bahwa selama 7 tahun masa subur, semua masyarakat harus bisa menghemat dan membuat cadangan untuk 7 tahun masa paceklik. Dari penjelasan Nabi Yusuf, akhirnya ia pun diangkat sebagai pembesar kerajaan Mesir setelah menjadi menteri pertanian. Kemudian Nabi Yusuf membuat sistem pertanian dengan hasil panen yang melimpah. Selang beberapa tahun berlalu, tafsir mimpi dari Nabi Yusuf kemudian menjadi kenyataan. Bahkan negara tetangga yang dekat dengan Mesir, termasuk kota Madian, banyak yang meminta bantuan ke kerajaan Mesir, termasuk Nabi Yakub.
yang meminta anak-anaknya untuk ke Mesir agar meminta bantuan karena Nabi Yakub alaihissalam mendengar di Mesir ada menteri muda yang sangat baik dan bijak. Nabi Yakub pun berpesan kepada anak-anaknya agar semuanya berpencar sehingga mendapat bantuan yang banyak. Sesampainya di Mesir, ketika saudaranya antri untuk mendapat bantuan, kemudian Nabi Yusuf mengetahuinya. Namun, Nabi Yusuf tidak mengatakan apapun. Ia pun hanya mengatakan, ketika mereka kembali ke Mesir, mereka harus membawa Benyamin. Jika mereka tidak membawanya, maka Nabi Yusuf sebagai Menteri Pertanian tidak akan memberikannya bantuan apapun kepada mereka semua. Saat itu, ketika bahan makanan di rumah Nabi Yakub habis, mereka pun kembali ke Mesir dan membawa Benyamin seperti perintah Menteri Pertanian. Setelah mereka mendapatkan makanan, mereka pun menakar beras, dimasukkan ke dalam karung milik Benyamin. Kemudian kerajaan mengungkapkan bahwa menakar beras telah hilang dan pencurinya akan dihadapkan langsung dengan Menteri Pertanian untuk dipenjara. Rencana pun berhasil. Benyamin pun ditangkap dan dihadapkan dengan Nabi Yusuf, yaitu sang kakak tercinta. Sementara 10 saudaranya kembali dan membawa berita duka kepada sang ayah Nabi Yakub bahwa penyampaian ditangkap karena pencuri alat penakar beras yang ada di kota Mesir itu. Seketika Nabi Yakub pun bersedih melihat kesedihan ayahnya. 10 saudara Nabi Yusuf pun kembali ke Mesir untuk memohon agar Benyamin segera dilepaskan. Kemudian, setelah menghadap langsung Menteri Pertanian yang tak lain adalah Nabi Yusuf, menteri tersebut menjelaskan bahwa dia adalah Yusuf, saudaranya yang pernah dibuang ke dalam sumur yang sangat tua. Lalu, menangislah semua saudara Yusuf. Kemudian, mereka pun meminta maaf kepada Yusuf atas perbuatannya yang dahulu, akibat rasa iri dan dengki. Kemudian, mereka pun diminta untuk pulang dan mengucapkan kain baju kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, agar ayahnya dapat melihat kembali, dan mereka diminta Nabi Yusuf untuk tinggal bersama mereka di Mesir. Di sisi yang lain, Sulaiha telah kehilangan suaminya, sehingga semua tugas negara beralih kepadanya. Suatu ketika, ia pun melakukan inspeksi di beberapa desa sampai bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian, dari pertemuannya itu, Yusuf menyadari bahwa Sulaiha masih mencintainya. Kemudian, atas izin Allah dan takdirnya, Nabi Yusuf dan Sulaiha pun menikah, bersama-sama hidup di istana Mesir. Itulah kisah ketampanan Nabi Yusuf hingga bertemu dengan jodohnya, yaitu Sulaiha. Dari kisah yang ada, sebagian ulama dan masyarakat, mereka berpendapat bahwa Nabi Yusuf adalah nabi yang paling tampan. Namun, pendapat ini masih simpang siur. Abu al-As berbicara kepadaku, dan ia pun membenarkanku. Ia berjanji kepadaku, dan ia menempatinya untukku. Muhammad Rasulullah Abu al-As bin al-Rabi adalah seorang dari suku al-Absyami yang bervariasi ke suku Quraisy. Dia adalah seorang pemuda yang bagus posturnya dan membuat iri banyak orang yang melihatnya. Kenikmatan hidup telah datang pada dirinya, dan ia juga memiliki garis keturunan yang mulia. Maka, ia menjadi idola bagi para penunggang kuda bangsa Arab, karena ia memiliki semua faktor yang dapat dijadikan kebanggaan baginya. Dia juga memiliki ciri-ciri manusia yang punya harga diri dan berkomitmen, serta orang yang mempunyai semua peninggalan leluhurnya. Abu al-As telah mewariskan hobi dagang Quraisy kepada dirinya, sehingga selalu melakukan ekspedisi pada waktu musim dan pada musim panas.
Kafilahnya tidak pernah berhenti melakukan perjalanan pulang pergi ke Mekah Syam. Kafilah yang ia miliki terdiri dari 100 unta dan 200 orang. Banyak manusia yang menyerahkan harta mereka untuk ia berdagangkan bersama dengan harta yang ia miliki. Mereka begitu percaya kepadanya karena mereka sudah mengetahui kecerdasan, kejujuran, dan sifat amanahnya. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad bin Abdullah, menjadikan ia seperti anak sendiri. Khadijah menempatkan Abu al-As di hati dan rumahnya sebuah tempat yang terhormat yang dipenuhi dengan rasa cinta dan rasa penerimaan. Kecintaan Muhammad bin Abdullah pun kepada Abu al-As tidak kalah dari kecintaan Khadijah kepadanya. Waktu pun berjalan, tahun demi tahun, menghampiri rumah keluarga Muhammad bin Abdullah. Anak putri tertua beliau yang bernama Zainab sudah beranjak remaja yang sudah mekar, bak sekuntum bunga yang harum semerbak. Maka banyak sekali para putra pembesar Mekah yang hendak meminangnya. Bagaimana tidak, padahal Zainab adalah salah seorang putri Quraisy yang berasal dari garis keturunan terpandang. Orang tuanya adalah manusia terhormat, dan ia adalah gadis yang paling cerdas dan paling berakhlak di sana. Akan tetapi, bagaimana mereka dapat meminang Zainab? Sebab mereka terhadap oleh sepupu Zainab sendiri yang bernama Abul As bin Al-Rabi, yang juga seorang pemuda Mekah. Hanya beberapa tahun setelah Zainab binti Muhammad dinikahkan dengan Abul As, maka terbitlah cahaya ilahi yang begitu mulia yang berada di dataran Mekah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya yang bernama Muhammad untuk membawa agama petunjuk dan membawa kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan beliau untuk memberikan peringatan kepada keluarganya yang terdekat. Maka mereka yang pertama kali beriman kepada beliau adalah istrinya Khadijah, para putrinya yang bernama Zainab, Ruqyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Meskipun pada saat itu Fatimah masih berusia belia, akan tetapi membantu beliau Abul As enggan untuk meninggalkan agama leluhurnya dan menolak untuk masuk Islam yang sebagaimana dilakukan oleh istrinya. Meskipun Abul As amat mencintai istrinya, memberikan seluruh hatinya untuk Zainab, begitu bertentangan antara Rasulullah SAW dan Quraisy semakin sengit. Maka sebagian mereka ada yang berkata, "Payah kalian akan dapat membuat karena kalian pernah menikahkan putra kalian dengan salah satu putrinya. Kalau kalian kembalikan putri tersebut kepadanya, pasti ia akan kerepotan mengurusi mereka." Maka Quraisy yang lain menjawab, "Alangkah bagusnya pendapatmu." Lalu mereka mendatangi Abu As dan berkata kepadanya, "Ceraikan istrimu, wahai Abu As, dan pulangkan ia ke rumah orang tuanya. Kami akan menikahkanmu dengan wanita mana saja yang paling cantik dari suku Quraisy." Kemudian Abul As menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak mau menikahi semua wanita kecuali dia." Adapun kedua putri Rasulullah SAW yang lain, yang bernama Ruqyah dan Ummu Kulsum, mereka berdua telah diceraikan dan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Maka senanglah hati Rasulullah SAW dengan kembalinya kedua putri tadi ke pangkuannya. Dan kemudian beliau berharap bahwa Abul As akan melakukan hal yang sama. Namun Rasulullah tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendak tersebut. Dan lagi pula, pada saat itu belum disyariatkan bahwa mengawinkan perempuan mukmin kepada pria musyrik adalah suatu yang haram. Begitu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, dan beliau semakin memiliki pendukung dan kekuatan di sana, maka pihak Quraisy berangkat untuk membunuh beliau di Badar. Maka Abul As pun turut serta dengan kondisi yang terpaksa, sebab ia sendiri tidak ingin memerangi kaum muslimin, apalagi untuk mengalahkan mereka.
Akan tetapi, posisinya di masyarakat yang membuatnya harus turut serta dalam keberangkatan ini. Perang Badar berakhir dengan kekalahan di pihak Quraisy yang telah mampu mengalahkan kekuatan syirik dan mengatakan punggung orang-orang yang kelewat batas. Sebagian dari mereka terbunuh, sebagian lagi tertawan, dan sebagian lagi menyelamatkan diri dengan berlari dari medan perang. Dan termasuk orang-orang yang menjadi tawanan adalah Abu Ash, suami Zainab binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menetapkan tebusan atas para tawanan tersebut agar mereka dapat dibebaskan. Tebusan tersebut berkisar antara 1.000 sampai 4.000 dirham, sesuai dengan status dan kekayaan tawanan tersebut. Dan mulailah banyak utusan yang bolak-balik Mekah ke Madinah dengan membawa sejumlah harta yang berasal dari uang tebusan tawanan. Maka Zainab pun mengirimkan seorang utusannya ke Madinah yang membawa uang tebusan atas suaminya Abul Aish, dan sebagai tebusannya adalah kalung yang dihadiahkan ibunya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, saat Zainab akan melangsungkan perkawinan. Begitu Rasulullah melihat kalung tersebut, maka wajah beliau langsung dirundung kesedihan yang mendalam, dan beliau menjadi begitu kasihan kepada putrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ke arah para sahabatnya, dan beliau pun bersabda, Zainab telah mengirimkan harta ini untuk menebus Abul Ash. Jika kalian berkenan untuk membebaskan tawanan ini baginya dan mengembalikan hartanya, maka lakukanlah. Maka para sahabat menjawab, baik, kami akan melakukannya agar hatimu senang ya Rasulullah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan kepada Abul Ash sebelum beliau melepaskannya agar Abul Ash mau mengirimkannya putrinya Zainab tanpa tunda-tunda. Begitu Abul Ash tiba di Mekah, ia langsung segera menepati janjinya. Ia langsung memerintahkan istrinya untuk bersiap-siap pergi, dan ia memberitahu Zainab bahwa utusan ayahnya menunggu Zainab tidak jauh dari Mekah. Abul Ash juga menyiapkan bekal dan kendaraan buat Zainab, dan ia mengutus saudaranya yang bernama Amr bin Al-Rabi untuk mendampingi Zainab dan menyerahkannya secara langsung kepada para utusan tadi. Amr bin Rabi sudah menyandangkan busur panahnya, dan ia pun tidak lupa untuk membawa sekantong penuh panah. Ia menempatkan Zainab dalam hautaj. Amr berangkat bersama Zainab dari Mekah dengan terang-terangan di siang hari dan disaksikan oleh para penduduk Quraisy. Maka para penduduk Quraisy pun menjadi berang melihatnya. Mereka pun segera menyusul keduanya, sehingga tidak terlalu jauh lagi mereka telah membuat Zainab menjadi takut dan cemas. Di saat itu, Amr mulai menyiapkan busur panahnya dan menghamburkan anak panahnya di hadapannya. Kemudian ia pun berkata, demi Allah, tidak ada orang yang bisa mendekatinya, kecuali akan terkena sebuah anak panah ini di lehernya. Amr adalah seorang pemanah yang jarang meleset. Lalu, Abu Sufyan bin Harits pun menghampiri Amr. Abu Sufyan pun juga menyusul para penduduk Quraisy ini. Kemudian ia pun berkata kepadanya, wahai keponakanku, tolong turunkan anak panahmu, sehingga kami dapat berbicara kepadamu. Maka Amr pun menurunkan anak panahnya. Kemudian Abu Sufyan berkata lagi, langkah yang kau tempuh adalah keliru. Engkau telah membawa Zainab pergi secara terang-terangan dan diketahui oleh banyak orang, dan mata kami menyaksikannya. Bangsa Arab semuanya telah mengetahui tentang kekalahan kami di Badar, dan apa yang telah kami terima dari ulah ayahnya yang bernama Muhammad. Jika engkau membawa putrinya secara terang-terangan seperti yang kau lakukan, maka mereka kabilah yang ada akan menduduki kita sebagai kabilah yang pengecut, dan mereka akan menyebut kami sebagai orang yang kalah dan sebagai pecundang. Bawalah kembali ia pulang, biarkan ia menetap di rumah suaminya, sehingga bila orang-orang sudah mengatakan
bahwa kami sudah pulih. Maka, bawalah ia pergi dengan secara sembunyi-sembunyi dan antarkanlah dia ke ayahnya. Dan kami tidak merasa perlu untuk menahannya. Maka, Ammar menerima usulan tersebut dan ia mengembalikan Zainab ke Mekah. Setelah beberapa hari, ia mengajak Zainab berangkat pada suatu malam dan ia menyerahkan Zainab kepada utusan ayahnya secara langsung, sebagaimana yang telah dipesankan oleh saudaranya. Abul As masih tinggal di Mekah setelah berpisah sekian lama dari istrinya, hingga beberapa saat sebelum terjadinya Fatu Makkah. Ia pergi ke Syam dalam sebuah ekspedisi perdagangannya. Begitu ia pulang menuju ke Mekah, dan saat itu ia membawa rombongannya yang mencapai 100 unta dan para pembantunya yang hampir berjumlah 170 orang. Mereka terhadap oleh sebuah pasukan Rasulullah yang berada di dekat Madinah. Maka pasukan tadi mengambil barang-barang dagangan dan menawan para pembantunya. Akan tetapi Abul As berhasil melarikan diri dan ia tidak ditangkap. Begitu malam sudah semakin gelap dan Abul As pun berlindung dengan kegelapan malam. Kemudian ia memasuki Madinah dengan secara sembunyi-sembunyi dan penuh dengan rasa takut. Ia terus berjalan hingga menemui Zainab. Kemudian ia meminta perlindungan kepada Zainab dan Zainab pun melindunginya. Begitu Rasulullah hendak keluar rumah untuk melakukan sholat fajar dan berdiri tegak di dalam mihrabnya. Kemudian beliau mengucapkan takbiratul ihram dan semua orang pun mengikuti ucapan takbir beliau. Maka berteriaklah Zainab dari saf perempuan sambil berkata, "Wahai manusia, saya adalah Zainab binti Muhammad. Aku telah memberi perlindungan kepada Abul As. Maka kalian harus memberikan perlindungan juga baginya." Begitu Rasulullah selesai melakukan sholat, kemudian beliau menoleh ke arah manusia yang ada di belakangnya. Beliau pun bertanya, "Apakah kalian mendengar apa yang telah aku dengarkan?" Mereka pun menjawab, "Iya, kami mendengarnya ya Rasul." Beliau lalu bersabda, "Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, aku tidak tahu hal tersebut, sehingga aku mendengarkan seperti apa yang telah kalian dengar. Dan ia telah memberikan perlindungan kepada orang-orang selain muslim." Kemudian beliau kembali ke rumah dan berkata kepada putrinya, "Berikanlah tempat terhormat kepada Abul As dan ketahuilah bahwa kamu tidak halal lagi bagi dirinya." Kemudian Rasulullah SAW memanggil para pasukan yang telah mengambil barang-barang dan menawan para pembantu Abul As. Rasulullah bersabda kepada mereka, "Orang ini adalah anggota keluarga kami. Sebagaimana kalian telah ketahui, kalian telah mengambil hartanya. Jika kalian berbaik hati dan mengembalikan harta yang ia miliki, maka itulah cara yang kami suka. Jika kalian menolak, maka harta tersebut adalah fai yang telah diberikan Allah kepada kalian. Kalian berhak atas harta tersebut." Mereka pun menjawab, "Kami akan mengembalikan harta tersebut kepadanya, ya Rasulullah." Begitu Abul As mengambil kembali hartanya, para pasukan tadi berkata kepadanya, "Ya Abu As, engkau memiliki kedudukan yang mulia dalam suku Quraisy. Engkau adalah sepupu Rasulullah, sekaligus menantunya. Apakah engkau tidak mau masuk ke dalam Islam? Kami akan memberikan semua harta ini kepadamu, sehingga engkau akan merasa nikmat seperti engkau telah memilikinya saat di Mekah. Dan engkau dapat tinggal bersama kami di Madinah." Kemudian Abul As pun menjawab, "Alangkah buruknya ajakan kalian agar aku memulai agamaku yang baru dengan sebuah pengkhianatan." Kemudian berangkatlah Abul As bersama hartanya ke Mekah. Sesampainya di sana, ia membagikan hasil keuntungan kepada setiap orang yang ikut serta dalam permodalan. Lalu ia pun berkata,
"Wahai bangsa Quraisy, apakah masih ada orang yang belum mengambil hartanya dariku?" Mereka pun menjawab, "Tidak. Semoga Allah membalas kebaikanmu kepada kami. Kami mengenalmu sebagai orang yang menepati janji dan pemurah." Lalu Abul Ash pun berkata, "Karena aku sudah memenuhi hak kalian, maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Demi Allah, tak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam saat bersama Muhammad di Madinah, kecuali karena aku khawatir bahwa aku akan memakan semua harta kalian. Begitu Allah sudah mengembalikan harta tersebut, dan aku pun sudah terbebas dari harta tersebut, maka aku akan masuk Islam." Kemudian ia pun berangkat, sehingga ia menemui Rasulullah SAW, dan Rasul pun menyambutnya dengan sangat hangat. Rasul juga mengembalikan istrinya kepadanya. Rasulullah pun bersabda tentang dirinya, "Dia telah berbicara denganku, lalu ia pun mulai mempercayaiku. Ia telah berjanji kepadaku, dan kini ia telah menepatinya untukku." Dalam hubungan suami istri, biasanya selalu suami yang mulai menggodanya. Hanya saja, dalam budaya timur masih sangat tabu, sangat berbeda dengan dunia barat yang selalu mengutarakan apapun yang diinginkan mereka terhadap pasangannya. Al-Haraiti mengatakan, Ammarma bin Watsima memberitahu Abdullah bin Rabi'ah adalah orang yang terkenal di kalangan orang-orang Quraisy sebagai orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Namun, organ pribadinya tidak bisa berfungsi dengan normal. Sementara orang-orang Quraisy tidak pernah ada yang memberi kesaksian tentang kebaikan atau keburukannya dalam masalah ini. Lantas, Abdullah bin Rabi'ah pernah menikahi seorang wanita. Tetapi, hanya beberapa waktu berselang, istrinya lari darinya dan kemudian ke keluarganya lagi. Kemudian, Zainab binti Umar bin Salamah bertanya, "Mengapa para wanita itu lari dari anak pamannya?" Ada yang menjawab, "Karena wanita-wanita yang pernah menjadi istrinya tak mampu membuatnya mampu melaksanakan tugas sebagai istri. Tak ada yang menghalangiku untuk membuatnya bangkit. Demi Allah, saya adalah wanita berperawakan besar dan juga bergairah," kata Zainab. Maka akhirnya Zainab menikah dengannya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian Zainab selalu sabar meladeninya, dan akhirnya mereka dikaruniai 6 anak. Semangat suami bisa surut karena istri yang bersikap dingin dan menahan tangannya dari cengkraman yang mesra kepada suami. Sikap dingin ada kalanya karena rasa malu yang menguasai. Sementara ia sebenarnya berkeinginan untuk memperoleh kehangatan cinta dari suaminya. Tetapi seperti minuman hangat yang didekatkan pada segelas es, gairah dan kemesraan suami bisa surut oleh dinginnya sikap istri dalam menanggapi usupan sayang dan kecupan cinta suaminya. Sebaliknya, seorang suami yang sulit terbangkitkan hasratnya dapat menjadi pria yang penuh kehangatan, karena istri yang tahu bagaimana menumbuhkan ketertarikan suami kepada dirinya saat melakukan jima. Wanita yang terbaik di antara kamu ialah yang membuang perisai malu ketika ia membuka baju untuk suaminya dan memasang perisai malu ketika ia berpakaian lagi. Manusia dikaruniai naluri dan kebutuhan jasmani yang sama di dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan naluri beragama, naluri seksual, dan naluri bertahan. Naluri ini akan terangsang ketika ada rangsangan dari luar, berupa fakta yang bisa mempengaruhinya, dan dari dalam melalui pikiran dan imajinasinya. Dua fakta inilah yang mempengaruhi naluri manusia, apapun nalurinya dan siapapun manusianya. Ketika seorang pria melihat wanita lain, naluri seksualnya akan terangsang
muncullah ketertarikan kepadanya, meski pria itu sudah beristri. Terlebih, jika intensitas interaksinya sangat kuat dan intens. Bak pepatah, rumput tetangga seolah tampak lebih hijau ketimbang rumput sendiri. Pepatah ini menggambarkan jika seorang pria yang telah menikah tertarik kepada wanita lain yang kelihatannya lebih cantik, menarik, dan lebih segalanya daripada istrinya. Namun, akan tetapi, faktor ketakwaan yang ada di dalam hatinya lah yang mengunci hatinya untuk tidak menoleh kepada wanita lain. Ketakwaan yang kemudian membentuk kesetiaannya, yang kemudian menentukan keputusannya. Rasulullah SAW telah mencontohkannya dengan sangat baik. Kala itu, Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi dalam keadaan rambut masih basah setelah mandi jinabat. Rasulullah pun bersabda kepada para sahabatnya, "Jika engkau melihat seorang wanita, lalu dia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Begitulah tuntunan Rasulullah SAW agar para suami tidak tertarik kepada wanita lain, apalagi sampai berzina. Ketika dia mulai tertarik kepada wanita lain, maka pikirannya harus segera dialihkan kepada istrinya yang ada di rumah, karena di rumahnya Allah telah berikan wanita yang halal dan telah mengikatkan janji kepadanya. Wanita itu memiliki apapun yang dimiliki oleh wanita yang tadi, maka istri di rumah merupakan obat yang bisa mengobati ketertarikan suaminya kepada wanita yang lain. Bahkan, obat yang bisa menyembuhkan kegalauannya. Saat yang sama, istrinya pun harus mampu mengobarkan cinta suaminya, sehingga suaminya bergairah untuk memenuhi haknya. Begitulah yang dilakukan oleh Zainab binti Umar bin Salamah kepada Abdullah bin Rabi'ah, yaitu suaminya. Zainab dan Abdullah sejatinya masih mempunyai ikatan keluarga. Mereka merupakan saudara sepupu. Abdullah bin Rabi'ah adalah seorang pria yang saleh yang terkenal dengan ketakwaannya dan selalu menjadi ifah atau menjaga kesucian hatinya. Sebelum menikah dengan Zainab, Abdullah telah menikahi beberapa wanita. Akan tetapi, tak ada satupun wanita itu bisa membuatnya bergairah. Sampai akhirnya, Zainab pun dibuat penasaran. Di dalam hatinya ia pun bertanya, mengapa para wanita itu lari dari anak pamannya? Ada yang mengatakan, karena wanita-wanita yang pernah menjadi istrinya tak mampu membuatnya mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai istri. Pernikahan dan buah hati sebagai buah dari ketelatenan didikan seorang ibu. Maka tak heran bila Zainab menjadi wanita pilihan dan kembang bagi pemuda Quraisy pada masa itu. Ketika usia Zainab menginjak 9 tahun, Abul As bin Rabi, putra saudara perempuan Khadijah yang bernama Hala bin Walid, menaruh hati pada Zainab dan bersegera untuk meminta Zainab pada bibinya Khadijah untuk dilamar menjadi istrinya. Ujian dan cobaan ketika makin keras dan kuat tantangan kaum Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya. Sebagai orang Quraisy menghasut Abul As dan berkata, "Ceraikanlah istrimu, pulangkanlah ia ke rumah ayahnya, dan kami akan menikahkanmu dengan wanita yang mana saja yang kau sukai dari wanita-wanita Quraisy yang terbaik." Karena begitu murni dan dalamnya cinta Abul As kepada Zainab, maka ia pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak akan menggantinya dengan wanita mana saja di dunia ini." Di saat ayah dan keluarganya diembargo, Zainab hanya mampu berdoa untuk keselamatan ayah, ibu, dan keluarga serta saudara-saudara seakidah. Waktu pun berlalu dan embargo pun selesai. Namun, ternyata datang musibah baru yang tak kalah beratnya,
yaitu wafatnya paman ayahnya, yaitu Abu Thalib, yang disusul dengan wafatnya ibu yang sangat ia cintai. Zainab pun dirundung kedukaan. Ditambah lagi, suaminya tercinta belum juga luluh hatinya untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat itu, negeri Mekah terasa sepi bagi Zainab. Ibundanya yang biasa ia jenguk, sekarang telah tiada. Sementara, ayahnya hijrah ke Yatsrib bersama sahabat karib beliau, yaitu Abu Bakar. Kemudian saudari-saudarinya pun menyusul ke sana. Zainab sang mujahid, wanita penyabar dan tegar itu, telah kembali menghadap sang Kholik setelah berjuang menghadapi penyakit yang dideritakan semenjak keguguran kandungannya di tengah pada Sahara. Zainab meninggal dalam usia relatif muda, yaitu 30 tahun. Namun, begitu dewasanya sikap dan ketabahannya yang patut diteladani oleh para remaja muslimah yang datang sesudahnya. Kedukaan pun menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepergian Zainab membuat beliau sangat berduka dan juga sangat bersedih hati, membuat kesedihan yang lama terkenang kembali, yaitu ketika melepas kepergian istrinya, Khadijah, dan putri keduanya, yaitu Ruqayyah. Beliau pernah bersabda tentang Zainab, putri sulungnya ini, "Dia adalah putri terbaikku. Ia diruntung musibah karena disebabkan olehku." Seorang wanita sederhana dan yang sangat bersahaja, tak pernah lena karena kedudukan ayahnya yang mulia. Wanita yang tak pernah menyerah dan tak pernah berputus asa. Di dalam jiwanya terdapat kebesaran dan keagungan yang mengalir dari ayahandanya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.